Dan pada suatu malam, Firaun ini bermimpi dan sangat terkejut melihat mimpinya. Kalau dia tuh melihat kota Mesir itu terbakar hangus. Tapi anehnya, kobaran tersebut tidak menyentuh pemukiman kaum Bani Israel. Dan karena Firaun ini takut banget sama mimpinya guys, akhirnya besokannya Firaun ini memanggil para nujum untuk didatengin ke istana. Nah, setelah para nujum ini berkumpul, akhirnya Firaun menceritakan mimpinya tadi malam. Nah, di sini para nujum ini memberikan arti dari mimpi Firaun ini. Nanti akan lahir bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dia akan menjadi penyebab runtuhnya kerajaanmu. Jadi di dunia dalam cerita episode ke-10 kali ini gue bakalan ngebahas sebuah kisah salah satu seorang wanita yang dijamin masuk surga, yaitu Asya binti Muzahim. Jadi Asya binti Muzahim ini adalah seorang istri dari Al-Walid ibnu Musyab. Yang pada masa itu Al-Walid ibnu Musyab ini adalah seorang Firaun yang sangat terkejam sepanjang sejarah. Penasaran kan ceritanya gimana? Langsung aja kita bahas di dunia dalam cerita. Mana-mana pantengin terus channel Bang Spito dan kami akan membahas di segmen dunia dalam cerita. Oke, jadi di sini gue bakalan ngejelasin sedetail mungkin apa yang gue bisa. Pokoknya kalau misalnya ada kata-kata yang masih belum lengkap, silahkan komen aja guys, oke? Asya binti Muzahim ini dahulunya adalah seorang istri dari Qobus ibnu Musyab Muawiyah. Tetapi setelah Qobus ibnu Musyab meninggal, kemudian digantikan oleh saudaranya, yaitu Al-Walid ibnu Musyab. Yang pada masa itu Al-Walid ibnu Musyab adalah seorang Firaun yang sangat terkejam. Sampai sini paham gak sih kalau misalnya Qobus itu adalah seorang kakak dari Al-Walid? Sebelum itu Firaun sempat membuat sayembara untuk mencari seorang istri, tapi setelah berjalan berbulan-bulan ternyata belum dapat juga. Akhirnya dari pihak keluarganya dia dijodohkan dengan Asya, istri dari Qobus ibnu Musyab. Tapi untuk menikahi Asya tidak segampang itu, karena Asya ini tidak sangat suka banget dengan Firaun, dengan kekejamannya, dengan zolimnya. Dia itu tidak mau menikah dengan Firaun. Nah, karena Asya ini menolak Firaun, Firaun langsung murka banget karena dia tuh nggak terima kalau misalnya cintanya itu ditolak oleh penduduk biasa. Dan kemudian Firaun ini langsung menyuruh pengawalnya untuk menculik kedua orang tua Asya untuk dimasukkan ke dalam penjara. Baru pertamanya aja udah sadis. Dan setelah dimasukkan ke dalam penjara, kedua orang tua Asya pun ini langsung diperlakukan secara sadis oleh para algojo di dalam penjara itu. Inti dari orang tuanya itu dimasukkan ke penjara agar si Asya ini mau menikahi dengan Firaun. Setelah keesokan harinya, Asya pun ini langsung diundang ke istana untuk melihat kedua orang tuanya yang sudah di dalam penjara guys. Setelah melihat kedua orang tuanya, di situ Asya langsung menangis, langsung memohon kepada Firaun untuk dibebaskan. Jadi Asya itu memohon banget ke Firaun, tolong dong lepasin kedua orang tuaku. Nah, si Firaun ini langsung ngomong, aku bakalan ngebebasin orang tuamu, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Aku akan membebaskan kedua orang tuamu asalkan kamu mau menikah denganku. Wow, gertakan. Tapi sebaliknya, kalau misalnya Asya ini menolak, tetap aja orang tuanya bakalan dihabisi oleh Firaun. Dan pada akhirnya karena Asya ini merasa kesal juga ke Firaun dan juga sedih banget melihat orang tuanya begitu, akhirnya keputusan itu diterima oleh Asya guys. Jadi Asya mau menikahi dengan Firaun. Akan tetapi Asya ini mempunyai beberapa persyaratan untuk Firaun ini guys. Yang pertama, Firaun harus membebaskan kedua orang tuanya. Dan yang kedua, Firaun harus menanggung biaya hidupnya kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, Firaun ini harus memberikan rumah kepada kedua orang tuanya guys. Oke. Nah, setelah Asya memberikan syarat itu, akhirnya tuh si Firaun tuh cuma ketawa kecil. Segini doang, kecil. Nah, karena si Asya ini melihat Firaun masih ketawa-tawa, akhirnya dia menambahkan persyaratan lagi guys. Jadi menambahkan persyaratan ini agar tidak terjadi pernikahan guys, karena Asya bener-bener kagak mau menikah dengan Firaun. Tapi kalau misalnya gue lihat dua-duanya nih otaknya jalan semua guys. Karena tuh yang pertama, si Firaun nih pintar, ngegertak ya kan, menculik kedua orang tuanya. Yang kedua, Asya ini juga ngasih persyaratan yang banyak biar nggak jadi menikah dengan Firaun. Ini keren sih, sumpah, jalan. Nah, setelah itu Firaun ini sempat nanya apa persyaratan yang terakhir, ya kan? Nah, sini Asya menjawab, aku akan menemanimu di segala urusan. Tapi beliau tidak bersedia untuk tidur dengan Firaun. Gimana itu, nikah nggak tidur bareng? Nah, si Firaun ini akhirnya menyetujui persyaratan dari Asya. Kemudian besokannya dia menikah. Ini kalau gue lihat Firaun ini rada bucin, ya kan? Bucin banget, sumpah. Zaman dulu adalah bucin. Next, akhirnya Asya ini tinggal di istana. Semua keinginan Asya ini diturutin sama Firaun, karena si Firaun ini bener-bener sayang banget ke Asya guys. Apapun keinginannya, dari dia ingin perawatan udah ada dayang-dayang, dia pengen pijetan udah ada tukang pijet, semuanya tuh serba ada di istana, pokoknya nggak ada yang kurang. Tapi dari semua yang ia miliki itu tidak membuat Asya ini menjadi sombong, ya kan? Nggak kayak kalian nih, baru gajian udah kayak sultan gayanya. Nah, jadi setelah beberapa tahun kemudian, Asya ini belum juga dikaruniai seorang anak. Ya bener lah, orang kalau misalnya tidurnya itu dia kagak mau bareng, jadi gimana punya anak ya kan? Sebenarnya Asya ini juga terpaksa mendampingi Firaun kemanapun dia pergi. Dan yang membuat Asya jengkel, Firaun ini dengan pedenya menyebut bahwa dirinya sebagai Tuhan. Dan jangankan rakyat-rakyat di sekitar untuk menyembah dia guys ya, istrinya pun disuruh menyembah ke suaminya. Ngaco banget sih. Dan pada suatu malam, Firaun ini bermimpi dan sangat terkejut melihat mimpinya. Kalau dia tuh melihat kota Mesir itu terbakar hangus. Tapi anehnya, kobaran tersebut
tidak menyentuh pemukiman kaum Bani Israel. Dan karena Firaun ini takut banget sama mimpinya guys, akhirnya besokannya Firaun ini memanggil para nujum untuk didatengin ke istana. Nah setelah para nujum ini berkumpul, akhirnya Firaun menceritakan mimpinya tadi malam. Nah di sini para nujum ini memberikan arti dari mimpi Firaun ini. Nanti akan lahir bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dia akan menjadi penyebab runtuhnya kerajaanmu. Setelah Firaun ini tahu dari arti mimpi tersebut, akhirnya Firaun ini menyuruh pengawalnya untuk seorang bayi laki-laki yang berasal dari keturunan Bani Israel. Nah, di satu sisi ada salah seorang ibu yang ingin melahirkan anak dari kalangan Bani Israel. Nah, kalau ibunya ini tahu kalau ada peraturan jika ada bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel, ibunya ini sangat takut banget guys. Jadi dia menutupi kehamilannya dari kaum Firaun. Nah, kalian mau tahu nggak ibu ini siapa? Jadi ibu ini adalah ibunya dari Nabi Musa alaihissalam. Dan setelah menutupi kehamilannya, ibu ini pun langsung melahirkan anak. Kemudian diberi nama Nabi Musa alaihissalam. Setelah kelahiran dari Nabi Musa, akhirnya ibunya sangat bingung banget karena di satu sisi para pelayan Firaun ini sedang mencari bayi yang lahir dari keturunan Bani Israel. Alhamdulillahnya banget, akhirnya ibunya Nabi Musa ini diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghanyutkan Nabi Musa ini ke dalam Sungai Nil. Intinya aja deh, jadi selama masih ada pelayannya si Firaun, bayinya ini dihanyutkan ke dalam Sungai Nil yang diikat oleh tali. Jadi kalau misalnya pelayan Firaun ini lagi nggak ada, sama ibunya itu diambil lagi untuk disusuin guys. Nah suatu ketika, peti itu pun hanya terlepas ikatan talinya yang dipasang ibunya Nabi Musa. Karena arus Sungai Nil pada saat itu sangat deras sekali, akhirnya ibunya Nabi Musa pun kaget, sedih, dan merasa kehilangan Nabi Musa. Nah di sisi lain, di kerajaannya Firaun, di situ ada Firaun dan Asia yang sedang duduk-duduk nyantai. Dia melihat sebuah peti yang hanyut di Sungai Nil. Nah karena mereka berdua penasaran banget, akhirnya peti itu kemudian dibuka oleh Asia. Setelah dibuka, mereka itu melihat seorang anak bayi laki-laki. Dan karena waktu itu Firaun sedang mencari seorang bayi dari keturunan Bani Israel, akhirnya Firaun ini kesal melihat bayi itu. Di samping itu, bayi ini terlihat dari kaum Bani Israel. Tapi di samping itu, Asia ini setelah melihat bayinya, dia merasakan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu. Dan akhirnya Asia memohon kepada Firaun untuk tidak membunuh bayi tersebut. Dan sebagaimana juga sudah dikisahkan di Al-Quran surat Al-Qasas ayat 9. Dan di mana Asia ini berkata kepada Tuhan, "Dia adalah penyunjuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kau membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita." Nah karena Firaun ini dari awal sudah bucin banget sama Asia, jadi mau nggak mau si Firaun ini nurut sama Asia dan diizinkannya pula bayi ini untuk tinggal di istana. Dan di sisi lain, ibunya Nabi Musa ini tahu kalau misalnya bayinya itu sedang berada di istana. Hati kecilnya itu kayak pengen datengin, terus pengen ngasih tahu kalau itu adalah anak kandungnya. Dan alhamdulillah akhirnya Allah memberikan kesabaran dan kekuatan untuk tidak membongkar rahasianya. Setelah keesokan harinya, Asia ini kebingungan karena bayinya ini setiap detik itu menangis terus. Akhirnya Asia pun ini mencari seorang ibu yang bisa menyusui bayi. Jadi sebelumnya itu Asia ini sudah mencari seorang ibu yang bisa menyusui, kemudian itu ditolak semua sama Nabi Musa karena mungkin bukan orang tuanya juga. Nah saking Asia pusing banget, akhirnya Asia ini membuat salembara. Asia ini mencari seorang ibu yang bisa menyusui seorang anak bayi, dan salembara ini pun tersebar ke seluruh penjuru Mesir. Akhirnya terdengar sama kakak Nabi Musa, dan kakaknya Nabi Musa ini langsung beranjak ke istana dan memberitahu ke Asia bahwa ada seorang ibu yang bisa menyusui seorang bayi. Setelah diizinkan untuk memanggil seorang ibu, akhirnya kakaknya Nabi Musa ini beranjak pulang dan memberitahu ke sang ibu untuk datang ke istana. Nah setelah ibunya Nabi Musa ini datang ke istana, akhirnya bayi itu diserahkan oleh Asia ke ibunya Nabi Musa. Nah setelah disusui, ternyata bayinya itu langsung berhenti nangis. Ya iyalah, ini kan emang ibu kandungnya juga. Tapi si Asia ini belum tahu kalau misalnya yang disusui ini itu ibu kandungnya guys. Karena si Asia ini melihat bayinya langsung terdiam disusui oleh ibunya, akhirnya seorang ibu ini diperintahkan untuk tinggal di istana. Tapi ibunya Nabi Musa ini tidak mau. Ibunya Nabi Musa ini memberi pilihan untuk bayinya ini dibawa pulang selama masih menyusui. Akhirnya permintaan itu diterima oleh Asia. Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya Nabi Musa ini langsung dibawa lagi ke istana. Dengan kedatangannya Nabi Musa, Asia ini sungguh sangat senang banget. Jadi setiap kemauan Nabi Musa semua itu pasti diturutin sama Asia guys. Karena Asia ini sangat sayang banget ke Nabi Musa. Dan Asia pun juga menjaga dari hal-hal buruk yang dilakukan oleh Firaun. Karena pernah di suatu kejadian, Firaun ini sedang menggendong Nabi Musa. Setelah digendong-gendong sama Nabi Musa itu, jenggotnya Firaun langsung ditarik gitu guys. Ini kecil-kecil udah ngerti ya. Dan si Firaun ini berasa banget kalau tenaganya itu kenceng banget. Kayak bukan anak bayi, kayak udah anak dewasa yang sedang menjambak jenggotnya guys. Dan di saat kejadian itu juga, Nabi Musa ini sempat pengen dihabisi sama Firaun. Tapi karena di sekitarnya ada Asia, kejadian itu langsung dilarang oleh Asia. Nah seiring berjalannya waktu, Nabi Musa pun ini tumbuh beranjak dewasa. Dan Nabi Musa ini sempat tidak sengaja menonjok orang dari kaum Kibil. Sebenarnya kejadian itu tidak sengaja banget, dan bahkan kaum Kibil ini langsung meninggoy di tempat.
Dan pada akhirnya berita ini pun langsung kedengaran ke kupingnya Fir'aun. Murka banget di sini, Fir'aun tuh murka mendengar kabar berita itu. Akhirnya Fir'aun ini menyuruh pengawalnya untuk mencari Nabi Musa. Dan karena status Nabi Musa ini lagi buron, akhirnya Nabi Musa pun ini pergi dari Mesir. Akhirnya Nabi Musa ini pun lari dari kota Mesir menuju daerah yang bernama Madian. Dan di daerah Madian ini Nabi Musa pun langsung ketemu sama seorang pengembara. Jadi seorang pengembaranya ini mempunyai 2 orang putri. Kemudian setiap harinya Nabi Musa ini bekerja untuk mengembala dengan bapak seorang pengembala. Tidak lama kemudian, setelah bertahun-tahun kemudian, akhirnya Nabi Musa ini menikah dengan salah satu seorang putri dari pengembara. Setelah Nabi Musa ini menikah dan menjalankan hari-harinya seperti biasanya, di suatu hari Nabi Musa ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali lagi ke Mesir untuk memberikan kebenaran dari ajaran agama Islam. Dan selain memberikan wahyu ke Nabi Musa, Allah pun juga memberikan sebuah tongkat yang bisa berubah menjadi ular untuk melawan Fir'aun. Setelah diberi wahyu dan tongkat, akhirnya Nabi Musa pun ini langsung bergegas ke kota Mesir. Dan setelah sesampainya di Mesir, akhirnya Nabi Musa pun ini langsung berdakwah ke seluruh penduduk kota Mesir. Akhirnya berita kedatangan Nabi Musa ke kota Mesir akhirnya didengar lagi sama Fir'aun. Dan karena Fir'aun ini tahu kalau Nabi Musa ini sedang berada di kota Mesir, di situ Fir'aun langsung murka banget, kesel banget, langsung menyuruh pelayan-pelayannya untuk menangkap Nabi Musa. Sebenarnya di posisi ini Fir'aun ini sangat ketakutan banget guys kedatangan Nabi Musa guys, karena tuh Fir'aun ini takut nggak dipercaya lagi sama penduduknya, dan penduduknya ini tidak mau menyembah Fir'aun lagi. Dan Fir'aun pun ini sempat berkata ke para penduduk kalau omongannya si Nabi Musa ini hanyalah fikih belaka dan hanyalah sebuah sihir. Dan bukan cuma itu, karena Fir'aun ini pengen membuktikan ke para penduduk, akhirnya Fir'aun ini memanggil beberapa ahli sihir untuk menyerang Nabi Musa. Jadi pada suatu kejadian ini, setelah didatangkan ahli sihir, Fir'aun ini bertemu dengan Nabi Musa, dan para ahli sihir ini sempat melempari tali ke Nabi Musa. Kemudian yang tali itu berubah menjadi ular. Dengan pegangan tongkatnya si Nabi Musa, akhirnya tongkatnya itu dilemparkan lagi ke depan. Kemudian tongkat itu berubah menjadi ular. Dan ular-ular yang tadi dilempar-lemparin akhirnya dipatok-patokin semua itu. Mati semua. Nah, dari kejadian ini, semua warga, semua penduduk yang ngelihat itu pada takjub, pada kagum, dan pada percaya sama ajaran agama Nabi Musa. Akhirnya mereka pun semua itu langsung bersujud ke Nabi Musa. Dan bukan cuma itu, di situ juga ada Asia yang melihatnya. Akhirnya di situ Asia langsung mengikuti ajaran agama Nabi Musa. Oke, jadi pada suatu kejadian, Asia pun ini sempat mengetahui bahwa ada seorang yang mengikuti ajaran agama Nabi Musa. Beliau itu bernama Masito, dan beliau ini bekerja sebagai pelayan Fir'aun. Nah, jadi kenapa si Masito ini ketahuan? Jadi pada suatu hari, si Masito ini sempat berkata-kata asma Allah. Jadi di situ ada kakaknya si Fir'aun. Akhirnya kakaknya Fir'aun ini mendengar ucapannya si Masito. Ucapannya itu langsung diberitahukan lagi ke Fir'aun. Di situ Fir'aun itu murka banget. Akhirnya si Masito ini langsung dihabisi oleh Fir'aun. Karena kejadian itu dilihat oleh Asia, di situ Asia tuh bener-bener Asia ini marah guys, murka banget ke Fir'aun. Ya kan, Asia ini langsung mengucapkan, celaka kau Fir'aun, beraninya kau melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, denger lagi kata-kata kayak gitu dari mulutnya si Asia, Fir'aun tambah kesel dong. Akhirnya si Fir'aun ini menyuruh pelayan-pelayannya untuk menangkap Asia ini dan diikat di tengah gurun pasir. Jadi si Asia ini diikat di tengah gurun lalu ditinggalkan begitu saja tanpa diberi makanan dan minuman. Nah, padahal dengan mengikat Asia ini di tengah gurun bermaksud agar Asia ini meminta maaf kepada Fir'aun. Tapi karena dengan imannya yang sangat kuat, Asia ini malah ikhlas menerima siksaan dari Fir'aun. Ditambah lagi Asia ini semakin percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari, Asia ini tetap disiksa di tengah gurun. Bahkan para algojo dan pelayan-pelayannya si Firaun ini sempat menyiksa Asia dengan beberapa benda, dengan pukulan-pukulan senjata, tapi Asia ini menerima dengan ikhlas. Dalam kondisi Asia yang sedang disiksa oleh para pelayan dan algojo, Asia ini tidak menangis dan dia ini malah tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Sebenarnya rohnya itu sudah diambil oleh malaikat. Jadi dia sudah di atas langit dan dia sempat melihat surga, dikasih tahu bentuk surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia pas disiksa itu tersenyum. Dan kisah ini juga sudah ada di Al-Quran di dalam surat Al-Tahrim ayat 11 yang berbunyi, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim. Nah, setelah membaca surat tersebut, akhirnya dalam hitungan detik itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guys, rumah yang berada di dalam surga Firdaus. Bahkan Allah juga sempat menjanjikan kalau Asia ini bakalan dimasukin ke dalam surga Firdaus. Alhamdulillah ya Allah.
Nah, kembali lagi di saat Asia ini sedang disiksa oleh para algojo, Asia ini tidak merasakan sakit sedikit pun. Dan malaikat pun juga mencabut nyawanya secara perlahan-lahan. Jadi dia tuh meninggal husnul khotimah, ya kan, tidak merasakan sakit, langsung diberi istana di surga. Allahu Akbar. Oke, jadi itu aja cerita dari gue di dunia dalam cerita episode ke-10. Terima kasih buat kalian semua yang udah pada nonton. Semoga kisah ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Jadi dalam kondisi apapun kita tetap bersabar. Insya Allah, Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Thanks for watching.